Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah penelitian geografi. Langkah-langkah penelitian menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk melakukan penelitian. Penelitian itu seperti menaiki anak tangga yang harus ditempuh satu persatu dan urut. Masalah sebagai awal penelitian. Penelitian dilakukan karena ingin mengetahui suatu fenomena atau fakta baru. Latar belakang penelitian dapat berupa masalah geosfer atau keingintahuan terhadap suatu fenomena geosfer baru. Penelitian didahului dengan penentuan masalah. Setelah memperoleh masalah yang akan dikaji, peneliti melakukan observasi masalah, menentukan judul, merumuskan masalah, menentukan tujuan penelitian, dan menentukan metode penelitian. Sebelum merumuskan masalah, mari kita bahas tentang pengertian masalah. Masalah menurut Sutrisno Hadi adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa. Oleh karena itu, rumusan masalah berisi tentang masalah-masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian. Sedangkan menurut Sugiono, masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Masalah yang dipilih dalam penelitian geografi harus memenuhi kriteria, antara lain, masalah menyatakan hubungan antara dua variabel, masalah dinyatakan dalam kalimat tanya, dan masalah dapat diteliti dan memungkinkan adanya ketersediaan data. Rumusan masalah adalah salah satu tahapan mendasar dari beberapa tahapan penelitian yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam penelitian. Penjabaran dari mengidentifikasi suatu masalah yang ingin kita capai, penyelesaiannya itulah yang dinamakan rumusan masalah. Rumusan masalah ini berbeda dengan masalah. Jika masalah adalah kesenjangan antara yang diharapkan dan yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Sumber masalah. Masalah penelitian dapat diperoleh dari beberapa sumber. Sumber masalah dalam kajian geografi yang dapat dipilih antara lain: 1. Hasil penelitian orang lain atau penelitian terdahulu. 2. Studi lapangan. 3. Studi pustaka. 4. Sajian data mentah, peta, dan grafik. Kriteria rumusan masalah penelitian. 1. Orisinil, artinya belum banyak peneliti yang melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. 2. Bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Jadi, penelitian itu tidak hanya memiliki manfaat untuk ilmu pengetahuan saja, tetapi juga harus memiliki manfaat untuk masyarakat. Yang ketiga, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dalam menyusun pertanyaan penelitian yang berdasarkan rumusan masalah harus menggunakan kalimat tanya. Yang keempat, bersifat etis. Maksudnya etis di sini adalah tidak ada menyinggung siapapun atau pihak manapun. Perumusan masalah. Tidak semua masalah dapat dijadikan sebagai rumusan masalah. Kondisi ini tergantung pada keterjangkauan, ketersediaan data, dan kebermanfaatan bagi kehidupan. Keterjangkauan di sini artinya penelitian berdasarkan masalah harus dapat dijangkau. Aspek keterjangkauan meliputi capaian pengetahuan peneliti, waktu, dan biaya yang digunakan. Ketersediaan data. Data merupakan bagian pokok penelitian. Ketersediaan data harus dipastikan terlebih dahulu sebelum meneliti. Sumber data dapat menentukan proses dan hasil penelitian. Selanjutnya, kebermanfaatan. Penelitian harus didasarkan atas asas manfaat. Penelitian geografi harus bermanfaat bagi penyelesaian masalah geosfer dan perkembangan ilmu pengetahuan. Rumusan masalah juga menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti. Variabel penelitian merupakan konsep yang punya satu nilai.
variabel dalam penelitian terbagi menjadi 1 variabel independen atau variabel bebas, 2 variabel dependen atau variabel terikat, 3 variabel moderator, 4 variabel intervening, dan 5 variabel kontrol. Menentukan landasan teori. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah selanjutnya dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk melaksanakan penelitian. Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang tersusun secara sistematik sehingga dapat berguna untuk menjelaskan fenomena. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi menjelaskan, fungsi meramalkan, dan fungsi pengendalian. Penentuan judul penelitian geografi. Judul penelitian geografi memiliki ciri khas, yaitu adanya lokasi penelitian dan waktu penelitian. Nah, sedangkan syarat yang diperhatikan dalam penentuan judul, 1. Menunjukkan suatu masalah untuk diteliti, 2. Memuat variabel yang akan dilakukan dalam penelitian, 3. Memuat kalimat yang baik, yaitu menggunakan kalimat pernyataan, 4. Menghindari judul yang sama dengan judul penelitian terdahulu, yang kelima, memperhatikan ketersediaan data yang akan dijadikan judul penelitian. Selanjutnya yaitu penentuan tujuan penelitian geografi. Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah dan judul penelitian. Bentuk tujuan penelitian berupa pernyataan yang menunjukkan harapan dari penelitian tersebut. Selanjutnya, menyusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dan selanjutnya, perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis adalah langkah selanjutnya dalam penelitian setelah peneliti mengemukakan perumusan masalah, landasan teori, dan kerangka pemikiran. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah tersebut dinyatakan dalam kalimat tanya. Menentukan populasi dan sampel. Penelitian memerlukan data yang dapat mewakili kondisi lapangan. Data diambil dengan menentukan populasi, dilanjutkan penentuan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang dapat mencerminkan dan mewakili keseluruhan populasi. Sampai di sini pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipelajari. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.